Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa kembali melakukan perkuliahan pada hari ini dengan mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Veronica Eka Putri ST MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Sri Mulyati, Ibu Purwaningsih, dan Teh Mita Dewi Purnamasari akan menyampaikan materi tentang penelitian kausal komparatif. Berikut penjelasan dari kami dan selamat menyimak. Baik, pembahasan yang akan kami sampaikan mengenai penelitian kausal komparatif diantaranya akan membahas tentang pengertian penelitian kausal komparatif, perbandingan antara penelitian kausal komparatif, korelasional, dan eksperimental, kelebihan dan kekurangan penelitian kausal komparatif, prosedur penelitian kausal komparatif, desain penelitian kausal komparatif, prosedur kontrol, analisis data, interpretasi data, dan contoh penelitian kausal komparatif. Pengertian penelitian kausal komparatif. Menurut Karlinger, 1973, penelitian kausal komparatif atau causal comparative research yang disebut juga sebagai penelitian ex post facto adalah penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena eksistensi dari variabel tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya tidak dapat dimanipulasi. Menurut Nazir 2005, halaman 58 mendefinisikan penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Jadi, penelitian komparatif ini adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu, yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi, dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Nah, penelitian kausal komparatif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Nah, contohnya ada penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi ciri-ciri pribadi yang gampang dan tidak gampang mendapat kecelakaan dengan menggunakan data yang berwujud catatan-catatan yang ada pada perusahaan asuransi. Penelitian untuk menentukan ciri-ciri guru yang efektif dengan mempergunakan data yang berupa catatan mengenai sejarah pekerjaannya selengkap mungkin. Dan penelitian untuk mencari perbedaan prestasi di bidang IPA, siswa di pedesaan dan siswa di perkotaan. Nah, ciri pokok dari penelitian ini yaitu bersifat ex post facto, yang artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung atau sudah terlewat. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan, dan maknanya. Kemudian ada perbandingan antara penelitian kausal komparatif, korelasional, dan eksperimental. Terdapat perbedaan antara penelitian kausal komparatif dengan korelasional.
yaitu studi kausal komparatif biasanya melibatkan 2 atau lebih kelompok dan 1 variabel bebas. Sementara studi korelasional biasanya melibatkan 2 atau lebih variabel dan 1 kelompok. Nah, studi kausal komparatif melibatkan perbandingan, sementara studi korelasional melibatkan korelasi. Penelitian kausal komparatif kadang-kadang diperlakukan sebagai suatu jenis penelitian deskriptif karena menjadi atau mendeskripsikan kondisi yang ada. Sementara korelasional berupaya menentukan apakah dan seberapa kuat suatu hubungan ada antara 2 atau lebih variabel yang dapat dikuantitatifkan. Jadi ada perbedaan atau perbandingan antara penelitian kausal komparatif dan korelasional. Kausal komparatif melibatkan 2 atau lebih kelompok dan 1 variabel bebas. Untuk penelitian korelasional melibatkan 2 atau lebih variabel dan 1 kelompok. Nah, di sini masih perbandingan. Kalau tadi perbandingan antara penelitian kausal komparatif dan korelasional, sekarang perbandingan kausal komparatif dan eksperimental. Penelitian kausal komparatif dan penelitian eksperimental berupaya menetapkan hubungan sebab akibat. Keduanya melibatkan perbandingan kelompok. Dalam penelitian korelasional, setiap variabel harus dapat diungkapkan dalam bentuk angka, yakni dapat dihitung. Nah, tujuan dari penelitian korelasional ini mungkin untuk menentukan hubungan antara variabel-variabel atau menggunakan hubungan untuk membuat prediksi. Sementara penelitian eksperimental, peneliti dapat membentuk kelompok random atau acak dan memanipulasi suatu variabel dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan apa dan apa yang akan menjadi variabel bebas. Jadi, dalam penelitian kausal komparatif, kelompok telah terbentuk sebelumnya dan perbedaan telah terjadi pada variabel bebasnya. Nah, dalam penelitian kausal komparatif ini, kelompok menjadi terbentuk sebelumnya dan perbedaan telah terjadi pada variabel bebasnya. Kelompok pada kausal komparatif ini berbeda dalam hal satu kelompok mungkin memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain, atau satu kelompok mungkin memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Jadi, dalam suatu peristiwa, perbedaan antara kelompok-kelompok atau variabel bebas tidak dibentuk disebabkan oleh penelitinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwaningsih dari kelompok 3. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan kami, Ibu Sri Mulyati. Di sini saya ingin melanjutkan tentang materi kelebihan dan kekurangan dari penelitian kausal komparatif. Kelebihan dan kekurangan penelitian kausal komparatif. Menurut Reed 1999, mengidentifikasikan beberapa kelebihan dan kelemahan penelitian kausal komparatif. Di antara kelebihannya yaitu yang pertama, bahwa metode kausal komparatif adalah suatu penelitian yang layak dalam banyak hal. Sedangkan metode eksperimen tidak memungkinkan untuk dilakukan. Jadi bisa digunakan di tempat mana saja. Kemudian yang kedua, penelitian kausal komparatif akan menghasilkan informasi yang bermanfaat mengenai hakikat atau fenomena. Di sini apa sesuai dengan apa, di bawah kondisi apa, dalam urutan dan pola apa, dan seterusnya. Yaitu di sini mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu memperbaiki teknik, metode statik, dan desain dengan pengontrolan fitur-fitur secara parsial dalam beberapa tahun belakang. Studi ini lebih banyak dipertahankan, jadi lebih dipergunakan. Itu diantaranya kelebihan dari penelitian kausal komparatif. Selain kelebihan juga ada kelemahan dari penelitian kausal komparatif. Kelemahannya yaitu yang pertama, tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas.
Yang kedua, sulit dalam menentukan faktor penyebab yang relevan yang secara aktual termasuk di antara faktor di bawah penelitian. Kemudian kelemahan yang ketiga, kesulitan bahwa tidak ada faktor tunggal yang menyebabkan suatu hasil, tetapi merupakan kombinasi dan interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan di bawah kondisi tertentu untuk menghasilkan yang ditentukan. Kemudian kelemahan yang keempat yaitu suatu fenomena tidak hanya dihasilkan dari beberapa penyebab, tetapi juga dari satu penyebab dalam satu kejadian dan dari penyebab yang lain dalam kejadian yang lain. Kemudian kelemahan yang kelima, apabila hubungan antara dua variabel telah terungkap, penentuan mana penyebab dan mana akibat mungkin sulit. Kemudian yang keenam, terdapat fakta bahwa dua atau lebih faktor yang berhubungan tidak harus mempunyai implikasi hubungan sebab akibat. Semuanya secara sederhana mungkin berhubungan dengan suatu faktor tambahan yang belum atau tidak dikenal atau tidak teramati. Kemudian kelemahan yang ketujuh, pengklasifikasian subjek karena dalam kelompok dikotomi seperti kelompok berprestasi dan kelompok tidak berprestasi untuk tujuan perbandingan penuh dengan masalah karena kategori seperti ini adalah samar, berubah-ubah dan bersifat sementara. Dengan demikian penelitian tidak akan menghasilkan temuan yang bermanfaat. Kemudian kelemahan yang kedelapan, studi perbandingan dalam situasi yang alamiah tidak memungkinkan pemilihan subjek penelitian yang terkontrol, penempatan kelompok subjek yang ada yang sama dalam semua hal yang diharapkan untuk menampilkan mereka pada suatu variabel adalah sangat sulit. Ini diantaranya kelemahan dari penelitian kausal komparatif. Selanjutnya tentang prosedur penelitian kausal komparatif. Prosedur penelitian kausal komparatif sebagaimana penelitian lainnya dilakukan dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap penentuan masalah penelitian, kemudian yang kedua penentuan kelompok yang memiliki karakteristik yang ingin diteliti, kemudian yang ketiga pemilihan kelompok pembanding, yang keempat pengumpulan data, dan yang kelima yaitu analisis data. Desain penelitian kausal komparatif. Menurut Guy 1981, desain dasar penelitian kausal komparatif adalah sangat sederhana. Dan walaupun variabel bebas tidak dimanipulasi, ada prosedur kontrol yang dapat diterapkan. Di sini studi kausal komparatif juga melibatkan variabel teknik statistik yang luas. Di sini ada contoh desain penelitian kausal komparatif ya teman-teman ya, bisa dilihat. Di sini ada kolom kasus, kemudian kelompok kontrolnya, kemudian ada variabel bebas dan variabel yang terikat. Di sini sama. Teman-teman bisa lihat tabelnya di PPT. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mita Dewi Purnamasari. Kepada Saudara Mita Dewi Purnamasari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Dewi Purnamasari. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Sri Mulyati dan Ibu Purwaningsi. Prosedur kontrol. Menurut Guy 1981, kekurangan randomisasi, manipulasi, dan kontrol yang menjadi karakteristik dari studi eksperimental merupakan kelemahan dalam penelitian kausal komparatif. Dalam prosedur kontrol penelitian kausal komparatif ada 3. Yang pertama, pemadanan. Yang kedua, perbandingan kelompok homogen dan subkelompok. Ketiga, analisis konvarian. Yang pertama, pemadanan. Pemadanan merupakan salah satu teknik
yang kadang-kadang juga digunakan dalam penelitian eksperimental. Jika seseorang peneliti telah mengidentifikasi suatu variabel yang dipercaya akan berhubungan dengan performansi pada variabel terkait, maka dia dapat mengontrol variabel tersebut dengan cara pemadanan pasangan dari subjek. Dengan kata lain, untuk setiap subjek dalam satu kelompok, peneliti harus menemukan satu subjek dalam kelompok kedua dengan skor yang sama pada variabel terkontrol. Yang kedua, perbandingan kelompok homogen atau subkelompok. Cara lain mengontrol variabel ekstra yang juga digunakan dalam penelitian eksperimental adalah membandingkan kelompok yang homogen mengenai variabel tersebut. Contoh, jika IQ telah diidentifikasi sebagai variabel ekstra, peneliti membatasi kelompok yang hanya berisi subjek dengan IQ antara 85 dan 115 IQ rata-rata. Tentu saja, prosedur ini juga lebih menurunkan jumlah subjek dalam penelitian di samping menghambat penggeneralisasian temuan. Yang ketiga, analisis konvarian. Analisis konvarian yang juga digunakan dalam penelitian eksperimental merupakan metode statistik yang dapat digunakan untuk kelompok yang sama pada satu atau lebih variabel. Dalam esensinya, analisis konvarian mengatur skor pada suatu variabel terkait untuk perbedaan awal pada variabel lain. Dugaan bahwa performansi pada variabel lain berhubungan dengan performansi pada variabel terkait. Analisis dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kausal komparatif melibatkan suatu variasi statistik deskriptif dan inferensial. Semua statistik yang dapat digunakan dalam penelitian eksperimental dapat digunakan dalam penelitian kausal komparatif. Statistik yang paling umum digunakan adalah rata-rata Mean, yang mengindikasikan rata-rata performansi dari suatu kelompok pada suatu pengukuran beberapa variabel, dan simpangan baku, yang mengindikasikan bagaimana pancaran di luar suatu set skor, yaitu apakah skor tersebut secara relatif berada di sekitar rata-rata atau berpencar di luar lingkup suatu rentangan luas dari skor. Interpretasi dari temuan dalam suatu penelitian kausal komparatif memerlukan kehati-hatian yang lebih besar. Hal yang harus dibayar terhadap kekurangan mengenai randomisasi dan manipulasi dan kontrol jenis lain dari karakteristik penelitian eksperimental adalah kesulitan untuk menetapkan hubungan sebab akibat dengan tingkat kepercayaan yang besar. Hubungan sebab akibat mungkin dalam kenyataan atau fakta menjadi kebalikan dari suatu yang dihipotesiskan, atau mungkin terdapat faktor ketiga yang merupakan penyebab nyata dari kedua sebab dan akibat. Dan selanjutnya ini ada contoh penelitian kausal komparatif, yaitu judul penelitiannya tentang kajian aspek produksi dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan, penelitian di kawasan hutan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 2004. Di sini sudah ada masalah penelitian, kajian teoretis dan pengajuan hipotesis. Terus ada perumusan hipotesis penelitian, metodologi penelitian, dan hasil penelitian. Jadi teman-teman bisa lihat di PPT-nya, di situ ada tabelnya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang prosedur kontrol, analisis dan interpretasi data, dan contoh penelitian kausal komparatif. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai penyampaian materi
penelitian kausal komparatif dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami dan mengerti, dan apabila ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan, kami persilahkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.